Baik, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Saya Makes. Saat ini saya mau menjelaskan tentang dugaan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh sekelompok orang yang kami duga, kami tidak tuduh, ya kami duga adanya permainan mafia hukum untuk mengambil tanah di Menteng 37 milik klien kami, yaitu Pak Andrew. Jadi perlu saya jelaskan sedikit, Pak Andrew adalah pembeli beretikat baik, di mana dia membeli tanah di Menteng 37 dengan dasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dari IWKI. Ya, nah saat itu dia beli dari IWKI, kemudian oleh IWKI dia sudah bayar lunas dengan bukti adanya pelepasan hak. Ya, dengan adanya pelepasan hak dan sempat juga dikuasai secara fisik karena sempat juga dari IWKI melakukan permohonan eksekusinya, eksekusi pengosongannya, dan pernah sempat juga sebentar dibenteng oleh klien kami. Nah kemudian dengan berjalannya waktu tiba-tiba tanah tersebut dikatakan seolah-olah sudah terjadi perdamaian antara IWKI dengan PGI, ya, di mana katanya udah ada surat damai antara IWKI dengan PGI. Kemudian di tengah-tengah terjadinya sengketa, tiba-tiba sertifikat tersebut berganti, ada sertifikat yang sudah menjadi nama dari PGI. Nah kalau toh terjadi perdamaian antara PGI dan IWKI, seharusnya dilaksanakan dulu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ya, dari PGI balik nama dulu ke IWKI, dari IWKI kemudian baru kalau misalnya mau dijual lalu dialihkan kepada pihak manapun, kalau meskipun sudah terjadi perdamaian, ya berarti kan urutannya PGI balik nama sertifikat itu ke IWKI, baru misalnya ke Nirwana. Ya, nah di sini seolah-olah kemudian dari PGI ada jual beli ke Nirwana, kemudian ada lelang sukarela beralih kepada PT Wisesa, kemudian dilakukan lagi jual beli kepada Itibangun, yang mana hampir sebagian atau seluruh daripada pemegang saham baik Nirwana, Wisesa maupun Itibangun adalah banyak pihak-pihaknya yang tergabung itu sama pemegang sahamnya. Artinya ada dugaan pengelabuan atau ada dugaan kenakalan, karena ada apa kalau misalnya para pemegang saham di suatu perusahaan udah punya tanah tersebut, kok mesti dialihkan? Bukankah kalau untuk mengalihkan tersebut juga mesti bayar pajak pembeli penjual berkali-kali, padahal isinya mereka-mereka juga yang sebagian besar ya isinya adalah pemegang sahamnya sama. Dan mereka juga kemudian mencoba melakukan berbagai cara yang diduga kuat, cara-cara yang melawan hukum, dan diduga ada permainan juga dengan dugaan kuat menggunakan oknum polisi, diduga kuat ya. Kita nggak boleh tuduh, tapi diduga kuat ada oknum polisi di sini yang bermain. Karena begini, klien kami ini udah pernah dilaporkan di Polda Metro tahun 2020, kemudian di SP3, ya, dengan pasal-pasal yang dituduhkan sama persis dengan yang sekarang dibuat lagi laporan polisi di Mabes Polri. Hanya saja dulu yang melakukan pelaporan seolah-olah wakil dari Wisesa, yang sekarang seolah-olah dilaporkan atas nama Itibangun. Yang perlu kami jelaskan adalah orang yang mengaku waktu itu jadi pelapor di PT Wisesa, yang dulunya kalau kita lihat di AHU dia sebagai direktur, ya, direktur atau direktur utama, sekarang menjadi komisaris utama, ya. Jadi nanti kita bisa lihat lagi ya lebih jelasnya. Nah artinya apa? Artinya orang ini juga sama juga kan pemegang saham atau yang dulunya direktur di Wisesa sekarang hanya jadi komisaris di Intibangun. Dan yang lucu, kalau yang dipermasalahkan oleh klien kami katanya menggunakan surat yang isinya tidak benar ya di dalam persidangan, itu pun dilaporkan di Wisesa hal yang sama dan sudah di SP3. Masa sekarang hanya karena katanya perkaranya berbeda bisa melaporkan lagi atas nama Intibangun, sekarang diproses lagi naik sidik. Masa di dalam satu institusi kepolisian yang sama bisa nanti keluar kebijakan yang berbeda? Seharusnya dari awal Mabes kalau lihat isinya mirip kan
Apalagi orang-orang atau pemegang sahamnya mirip kan harusnya ditolak itu laporan polisi. Yang lucunya lagi ini adalah konsumsi seharusnya dipidum ya. Karena kalau yang dituduhkan dugaannya di 263 atau 266 itu kan konsumsi pidum. Kenapa bisa dilaporkannya di Tipidexus ya? Nah ini ada apa ya kan? Nah ini yang kami pertanyakan. Sehingga ada dugaan dugaan permainan mafia hukum dengan dibantu diduga kuat kita buktikan sama-sama adanya dugaan oknum polisi bermain di sini. Untuk itu kami juga memohon perlindungan hukum tentunya dari klien kami, apalagi Pak Jokowi dengan jajarannya Pak Menko Polhukam Mahfud MD sudah mendengungkan hati-hati adanya mafia, baik mafia hukum maupun mafia tanah. Nah ini takutnya ada dugaan kita nggak tuduh, kita cek sama-sama ada dugaan gabungan mafia hukum dan dugaan mafia tanah jadi satu. Kenapa? Nah sekarang kita lihat dari cara perolehannya saja dia udah salah. Ya kalau dia bilang katanya dia beli dengan dasar perdamaian antara PGI dengan EWKI. Ya sebetulnya EWKI sendiri sebetulnya kan waktu itu sudah kita buktikan dan diuji ada fatwa dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa apabila ada surat perdamaian, kemudian ada surat putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ada keluar fatwa MA, maka yang berlaku dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berarti kan ada dugaan konspirasi di sini untuk menguasai tanah kami. Waktu itu klien kami juga memang sadar melaporkan WKI, ya mungkin di sini ada dugaan juga dong, ada dugaan konspirasi antara WKI, PGI, ada dugaan pula konspirasi dengan oknum-oknum atau orang-orang yang tergabung diduga kuat ada di Wisesa, Nirwana maupun di Intibangun, karena kan pemegang sahamnya sebagian besar memang sama di situ. Ya masa dijual aset itu berkali-kali gitu, apalagi ada lelang sukarela. Seperti kita tahu peralihan aset kalau mau terjadinya jual beli, misalnya dari Nirwana ke Wisesa, kenapa nggak dibikin jual beli? Kenapa perlu ada lelang sukarela? Bukankah kalau lelang harusnya dilakukan kebanyakan kalau suatu aset dipasang hak tanggungan atau HT, misalnya kita pinjam uang ke bank, nggak bisa bayar, baru HT dilakukan permohonan eksekusi, baru dilakukan lelang eksekusi. Tapi kalau sekarang nggak ada apa-apa, tiba-tiba katanya ada utang piutang yang tidak juga dipasang HT, ada lelang sukarela, dalam kemudian diduga kuat hanya dalam sehari saja sudah bisa laku, dan kebetulan yang belinya juga pemegang sahamnya itu juga, jadi seolah-olah ada dugaan permainan di sini. Nah ini yang saya sayangkan, kok hal seperti ini bisa jadi pelapor dan diduga kuat sebetulnya dia kan tidak punya legal standing, karena bahkan di keperdataan dia sudah kalah berkali-kali ya. Dia melakukan gugatan di Bandung ya berkaitan karena kenapa katanya kita menggugat tanah Menteng 37 ini, sehingga dia merasa dirugikan, menggugat di Bandung, dia kalah baik di PN maupun PT. Ya, kemudian di Jakarta juga sama ya. Di Jakarta kita gugat, kita menangkan. Ya, yang pertama kali kita lakukan gugatan, kita tahunya masih atas nama Wisesa. Dan Wisesa pun dalam jawabannya mengakui bahwa tanah itu adalah seolah-olah masih milik Wisesa. Ketika sudah dilakukan sita jaminan atas tanah tersebut, tiba-tiba ada perlawanan dari Intibangun yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Intibangun. Sehingga karena kita lihat takutnya ini kurang pihak, kita ulang lagi, kita gugat. Tapi di sini kalau pemegangnya saham ternyata sama sebagian besar dengan yang di Intibangun, artinya kan di sini ada dugaan justru yang melakukan tindak pidana adalah orang-orang tersebut. Kenapa? Karena kenapa nggak dari jawaban pertama dia waktu itu melakukan jawabannya bahwa menyatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Intibangun. Kita pun pasti akan cabut dan akan ulang lagi dari awal gugatnya. Tapi dia ngaku-ngaku punya dia Wisesa ini di gugatan yang awal. Padahal jelas pemegang sahamnya kalau kita cek saham sebagian besar sama dengan yang ada di Intibangun. Artinya ada dugaan mengkaburkan ya, pengkaburan untuk masalah atau dugaan untuk melakukan suatu dugaan permainan supaya kelihatan ini udah dibeli berkali-kali gitu. Padahal masih diduga kuat oleh mereka sendiri. Nah sekarang seolah-olah perkara ini dipaksakan diproses kembali di Mabes Polri. Untuk itu kami mohon perlindungan. Bagaimana mungkin kalau ada suatu perkara yang laporannya dengan pasal-pasal yang sama yang dulu dilakukan oleh Wisesa, urusannya juga sama, yang dilaporkan sama,
kemudian sudah dilakukan SP3, dihentikan, bisa dilakukan lagi di Mabes Polri dengan alasan katanya karena tanahnya sudah dialihkan kepada inti bangun. Padahal pemegang sahamnya juga masih diduga kuat, pemegang sahamnya pun masih orangnya itu-itu juga sebagian besar. Lah masa sekarang Mabes Polri bisa berpendapat lain dengan Polda Metro? Kemudian kita kan klien kami ini Pak Andrew ini kan pembeli beretikat baik yang harusnya dilindungi undang-undang. Dia sudah menangkan secara keperdataan. Artinya kalau kita menang daripada inti bangun itu tidak punya hak untuk memiliki tanah itu dan prosedurnya cara dia memperoleh juga cacat hukum karena kita tahu cara perolehan tanah itu harus 13-20 keperdata cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal. Nah ini sebabnya tidak halal karena cara dari balik namanya aja dari PGI itu bisa langsung loncat ya ke Nirwana ke Wisesa kemudian kepada inti bangun. Berarti kan ada dugaan kalau sebabnya tidak halal artinya apa? Batal demi hukum. Lah kalau batal demi hukum dia tidak punya legal standing gimana dia bisa melaporkan? Karena bukankah yang dirugikan sebetulnya adalah Pak Andrew sebagai pembeli beretikat baik yang keluar uang beli tanah tersebut ya dan betul-betul dia juga sudah lakukan dengan dasar hukum yang kuat. Apalagi udah ada fatwa MA yang menyatakan bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetap itu kekuatannya lebih kuat daripada yang hanya surat di bawah tangan. Maaf ini ya, diduga kuat kalau ada permainan nakal dari mafia. Orang udah beli dengan dasar kekuatan hukum tetap. Kemudian dibikin backdate, bikin aja perdamaian di backdate. Bisa juga itu diduga kuat. Bisa terjadi seperti itu. Wah kacau dong. Sekarang para pembeli yang beretikat baik ini nggak ada lagi dong yang berani beli. Di mana kepastian hukum di Indonesia ini? Ya. Nah, untuk itu kami mohon diusut ya dan kami mohon bantuan karena kami tahu no viral no justice. Maka kami mohon rekan-rekan media ya kemudian juga teman-teman influencer kemudian para aktivis pemerhati hukum ya Kompolnas ya kami juga minta tolong Bapak Presiden Jokowi ya Menko Polhukam Bapak Mahfud MD yang kami hormati, tolong Pak, ya di sini ada warga negara yang beretikat baik, ya sudah menang seluruh perkara, sudah pernah dilaporkan dan sudah di SP3 dengan perkara yang mirip-mirip hanya gara-gara peralihan dengan pemegang saham yang mirip-mirip juga ini bisa jalan di Mabes Polri. Padahal sudah diuji waktu itu di Polda Metro, sudah SP3. Jadi kalau begini tidak ada kepastian hukum di Republik ini. Ya, jadi kami mohon kiranya bantuan untuk semuanya ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu keadilan dan kepastian hukum untuk klien kami. Sekian dan terima kasih.